Eh, boleh musiknya diturunkan, karena kita akan segera mulai. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Dari kita tadi menyaksikan bersama-sama seremoni opening dari Brawijaya Genomic Center in collaboration with Prodia, dan hingga sekarang kita preskon bersama ya, kita akan dengarkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa itu Genomic Center. Terima kasih kepada Dr. Hamim yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada siang hari ini selaku dari Direktur Brawijaya Hospital Saharjo. Terima kasih dokter. Dan Dr. Fenty Mulyanasari MSI Med MSc selaku konselor genomik. Selamat siang dokter. Dan juga sudah hadir juga di tengah-tengah kita Dr. Dewi Mulyati MSI selaku Presiden Direktur Prodia. Selamat siang dokter. Dan juga Dr. Indrianti Raffi Sukmawati MSI selaku Business and Marketing Director Prodia. Dan juga kita kedatangan ya seorang yang sangat aktif, yang concern dengan hidup sehat ya, the one and only Melanie Putria. Boleh tepuk tangan untuk kita semua di sini dan juga untuk narasumber. Dan langsung saja ya, nanti saya akan persilahkan untuk para rekan-rekan media untuk bertanya kepada narasumber yang sudah ada di sini. Tapi saya penasaran juga nih, saya pengen tanya juga sama Dr. Hamim ya, yang pertama nih. Dok, boleh dijelaskan dok, apa latar belakang adanya Genomic Center in collaboration with Prodia di Brawijaya Hospital Saharjo? Kami persilakan dok. Oke, terima kasih Pak Ivan, pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Jadi kenapa Brawijaya Saharjo khususnya ini bekerjasama dengan Prodia? Karena kami merasa ingin memberikan layanan kepada masyarakat itu secara komprehensif. Jadi awalnya itu berangkat dari situ. Kita tidak hanya berangkat dari bagaimana mencegah devisa, tidak hanya itu aja. Bagaimana kesehatan itu bisa diselesaikan di Indonesia. Jadi kalau itu bisa diselesaikan di Indonesia, berarti orang Indonesia akan mulai dari manpowernya, mulai dari fasilitinya, mulai dari alatnya, mulai dari keilmuannya dan seterusnya harus tersedia di Indonesia. Itulah yang menjadi dasar kami, sehingga sejatinya kita mungkin tidak bisa berdiri sendiri ya Brawijaya Saharjo, karena akan tingginya biaya dan sulitnya melaksanakan itu. Maka yang ada adalah Prodia. Seperti dijelaskan Ibu Dewi tadi, bahwa Prodia sudah siap go internasional. Mudah-mudahan Brawijaya juga siap untuk go internasional ya, secara rumah sakit. Terima kasih gitu. Ya, baik, terima kasih Dr. Hamim. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Dewi Mulyati MSI ya. Dan tadi Dr. Hamim sudah sedikit menjelaskan latar belakang untuk kolaborasi ini dokter. Mungkin dokter bisa menambahkan dok, mengapa sih dok Prodia memilih Brawijaya Hospital Saharjo sebagai partner untuk kolaborasi, tentunya untuk menyajikan layanan dan menjawab kebutuhan pasien. Silakan dokter. Terima kasih banyak, pertanyaannya sangat menolong saya untuk menceritakannya. Ya tentunya di era sekarang kolaborasi itu sudah tidak bisa dihindari. Kita kalau mau maju bersama harus melalui kolaborasi. Nah, kenapa kami melihat Brawijaya Hospital khususnya saat ini yang di Saharjo sebagai salah satu center genomik yang berkembang bersama-sama dengan Prodia, itu karena Brawijaya Hospital Saharjo ini sangat terbuka terhadap segala macam perubahan ilmu dan teknologi yang baru. Prof. Nugroho yang saya sering temui ya, selama ini saya pasiennya gitu. sejak melahirkan anak tentunya kan, sampai seumur sekian. Jadi selalu saya dalam konsultasi sering mengupdate beliau, atau beliau pun sering mendorong supaya setiap inovasi yang ada sudah sepatutnya kita kembangkan dan kita manfaatkan. Dan dari sanalah pula bagaimana Brawijaya Hospital Saharjo ini begitu terbuka terhadap inovasi di bidang laboratorium yang saya pikir itu adalah yang paling baru yang perlu kita manfaatkan.
Jadi keterbukaan itulah Dr. Hamim yang saya sangat apresiasi terhadap Brawijaya Hospital Saharjo ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, dan kami berharap juga untuk kolaborasi ini tidak hanya di Brawijaya Hospital Saharjo saja ya, menjadi sebuah ekosistem di Brawijaya Healthcare Group tentunya. Oke, selanjutnya, nah ini ya public figure yang sudah hadir di sini sebagai seorang yang aktif ya, sebagai aktris, influencer dan juga sport enthusiast. Pastinya Mbak Melanie ini sangat concern dengan kesehatan. Nah, bagaimana nih pendapat ya Mbak Melanie setelah menyaksikan hari ini kita membuka layanan terbaru yaitu Brawijaya Genomic Center. Silakan Mbak Melanie. Oke, terima kasih. Saya sebelumnya mau ngasih pantun dulu, boleh nggak? Biar cair gitu, cair, gak kaku-kaku banget, gak tegang-tegang banget ya dok, kayak izin ya. Si kungkung main layang-layang. Cakep. Assalamualaikum teman-teman sayang. Tepuk tangan dong buat semua yang telah hadir. Terima kasih. Enggak, itu pantun sapaan. Karena kan kita baru ketemu. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Yang pasti saya sebagai seseorang dok yang bukan dokter di meja ini, tapi saya adalah seorang aktivis, pelaku dan pecinta olahraga dan gaya hidup sehat. Melihat adanya Genomic Center di sini menjadi satu hal yang membahagiakan hati. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa angka tingginya fatality penyakit, jumlah kasus penyakit itu semakin bertambah apabila tidak ada prevention. Jadi tidak ada deteksi dini, orang nggak tahu informasi, kurangnya pengetahuan, takut memeriksakan diri. Nah ini yang menjadikan banyak sekali kasus CA, kasus penyakit jantung, degeneratif dan sebagainya itu kian bertambah. Jadi kalau misalnya Brawijaya dengan Prodia sekarang punya satu kolaborasi yang keren banget seperti ini, yang memang sifatnya seperti Dr. Hamim bilang tadi komprehensif, tapi saya bisa melihat di sini spesifikasinya adalah prevention, pencegahan. Kita jadi tahu seperti apa kondisi tubuh kita, seperti apa resiko yang mungkin terjadi pada kondisi tubuh kita. Menurut saya ini adalah hal baik yang harus kita sambut. Sejalan dengan majunya teknologi di bidang medis, teknologi yang terus-menerus ada inovasi yang tadi seperti dokter sudah bilang. Inilah yang menjadi apa ya? Kalau bagi saya orang yang sports enthusiast, pelaku gaya hidup aktif, jadi lebih yakin bahwa Indonesia bisa menjadi semakin maju, masyarakatnya semakin aktif, lebih concern dan aware sama kesehatan, dan ini yang membuat masa depan kita insya Allah akan semakin cemerlang. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Melly, dan tentunya kita pengen juga aktif kayak Mbak Melly nih ya. Amin. Ya coba saya mau minta pengakuan dulu. Siapa di sini yang suka olahraga? Saya sudah mulai. Suka aja. Nah, Masnya udah angkat tangan nih, berarti aktif banget. Siapa yang udah mulai care sama makanan, udah mulai ke shifting gaya hidup sehat, pola makan sehat? Iya kan? Coba dari 500 orang yang ada di sini, yang angkat tangan cuma 2 loh. Makanya ini yang membuat saya concern begitu luar biasa dokter. Karena apa? Generasi muda kita nih yang sekarang harus kita jaga dan perhatikan, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa, penerus masa depan bangsa ini yang harus kita siapkan sebaik-baiknya. Nggak hanya sehat fisik, tapi komplit lahir batin, komprehensif seperti dokter bilang tadi. Yes, terima kasih. Dan itu terbukti adanya channel YouTube Fit with Mel. Betul ya? Boleh tolong di subscribe ya. Oke, baik. Sebelum saya akan bertanya lagi kepada narasumber, saya akan berikan kesempatan pada para media untuk bertanya. Sebutkan nama dan dari media mana, silahkan. Ya. Saya Wayan dari Gunung Tanam. Yang menanyakan ke Mbak Melanie, barangkali awam masyarakat tuh masih awam ya, genomik apaan ya? Gitu. Mungkin berkaca dari pengalaman Mbak sebagai pelaku gaya hidup sehat bisa menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat genomik ini sebenarnya apa sih, gunanya apa gitu, dan Anda sendiri sudah pernah mengunjungi dan dapat layanan seperti apa, kesan-kesannya gitu. Terima kasih. Langsung jawab, Yes. Mas Wayan ya? Halo, salam kenal ya Mas. Jadi begini, saya pertama kali tahu Genomic hadir di Indonesia itu sebenarnya udah cukup lama, tapi mungkin tidak semasif sekarang informasi yang hadir. Dan dulu sangat spesifik Mas, karena saya bergerak di bidang olahraga, saya mendengar informasinya hanya seputar kira-kira DNA si anak untuk menjadikan anak ini menjadi atlet. Kira-kira olahraga apa yang cocok buat dia? Gennya dicek. Apakah di bidang kardio, artinya anak ini bisa menjadi pelari,
perenang, pemain basket dan seterusnya, atau dia memang orang-orang yang memiliki keahlian di bidang strength training, menggunakan otot seperti weightlifter, seperti mungkin martial arts dan sebagainya. Nah itu kalau di luar negeri sudah dikembangkan sejak lama. Jadi ketika si anak menjadi bibit unggul untuk menjadi atlet di negara tersebut, mereka benar-benar tepat guna, latihannya sesuai dengan apa yang sudah diperiksa. Jadi by DNA itu ketahuan. Nah juga makanan sama, nutrisi apa yang sebenarnya cocok dengan DNA anak tersebut. Itulah yang akhirnya dikembangkan, dan alhamdulillah aku mendengar sekarang sudah hadir di Indonesia, sehingga menurut aku ini menjadi satu shortcut buat kita. Jadi si anak-anak Indonesia ini nih, penerus-penerus atlet sekarang ini, mereka udah tahu nih, bisa tahu kira-kira mereka ahlinya di mana, mereka cocoknya di bidang apa, apakah cardiovascular activity atau memang yang melibatkan strength training activity dan seterusnya. Nah mungkin ini nggak terlalu terdengar seksi mas, karena nggak semua orang ingin menjadikan anaknya menjadi atlet. Tapi sekarang Prodia dan Brawijaya sudah ada pemeriksaan genomik yang komprehensif seperti tadi sudah disampaikan. Bukan hanya soal sports, nutrisi, tapi juga ada soal CA, terus ada neuro, terus ada imun dan alergi. Artinya apa? Artinya ini lebih besar lagi kemungkinan bagi masyarakat kita untuk paham dan tahu resiko-resiko yang mana nih yang mungkin terjadi pada diri mereka. Nah, fungsiku, tugasku sebagai seorang pelaku gaya hidup sehat dengan channel dan media yang saya miliki, baik itu di Instagram, media sosial, dan YouTube, adalah menyampaikan kabar gembira ini gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti generasi kita, generasi muda kita jadi tahu nih, oke, kira-kira saya lebih pantas untuk ditempatkan di bidang apa, olahraga apa. Itu untuk yang memang spesifikasi untuk menjadi atlet tadi. Tapi kalau untuk masyarakat umum secara keseluruhan juga jadi lebih efisien secara waktu, jadi lebih paham pengobatan atau resiko apa yang mungkin timbulkan. Jadi ngerti path-nya gitu. Ini sih yang menjadi PR besar juga bagi aku untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Melani. Terjawab ya Mas Wayan. Dan selaras dengan misinya Mbak Melani ya, menyebarkan ya informasi-informasi tentang gaya hidup sehat. Tentunya juga ini sama dengan tujuan teman-teman dan rekan-rekan media. Tentunya sebarkan berita baik ini ke seluruh masyarakat bahwa Brawijaya Hospital Saharjo telah membuka layanan, yaitu Brawijaya Genomic Center. Dan kami punya hadiah nih untuk rekan-rekan media dengan penulisan terbaik ya, dengan tentunya otentik, itu akan mendapatkan 1 juta rupiah untuk penulisan artikel terbaik. Boleh dong tepuk tangannya. Jadi mohon berlomba-lomba ditulis dengan baik ya, disebarkan seluas-luasnya informasi baik pada pagi hari ini. Dan tadi selaras yang dikatakan oleh Mbak Melani ya, bahwa Genomic Center itu tidak hanya untuk sports ya atau nutrigenomik, tetapi juga dengan adanya layanan-layanan lain. Untuk itu saya mohon untuk Dr. Indrayanti Raffi Sukmawati mungkin bisa menjelaskan sedikit layanan genomik yang tersedia di Brawijaya Genomic Center. Silahkan dok. Terima kasih. Saya bukan dokter, saya Indri. Karena mungkin S3 kali ya jadi dokter. Dokter ya. Okay. Iya, makasih banyak. Jadi layanan kerjasama antara Prodia dengan Rumah Sakit Brawijaya tentunya menghadirkan layanan baru untuk pemeriksaan genomik. Seperti kita ketahui, pemeriksaan genomik pasti dilakukan sebelumnya ada yang namanya konseling ya, terutama penjelasan terkait dengan apa itu pemeriksaan genomik, kemudian dilakukan pemeriksaan genomik, dan setelah itu ada konsultasi dengan genomic counseling ya, ataupun juga nanti bisa tergantung apa yang dipilih, misalnya kalau terkait dengan cancer ya, cancer risk, nanti dengan konselor genetik. Kalau misalnya nanti ingin tahu terkait dengan nutrigenomik ya, itu juga ada nanti konsultasinya. Dan yang paling penting adalah dari pemeriksaan ini bukan hanya satu spot saja untuk pemeriksaan genomik, tetapi ada rangkaian follow up agar betul-betul nanti siapapun yang melakukan pemeriksaan ini punya total solution sampai dengan mereka tuh harus gaya hidupnya seperti apa. Karena sudah diketahui tadi ya, Dokter Ida udah panjang lebar dan sangat menarik ya informasinya. Setelah kita ketahui blueprint kita
kita seperti apa. Dan katanya tadi disampaikan kita nggak bisa nih ngerubah blueprint ya, orang dari sononya gitu ya, udah cetakannya begitu. Tapi apa yang perlu kita lakukan agar potensi-potensi tadi ya, tombol jangan ditekan untuk cancer misalnya ya, yaitu dengan follow up gaya hidup, pengaturan makanan, exercise dan lain-lain, yang semuanya itu sangat personalized ya, sangat berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu pemeriksaan genomik ini yang hadir di Genomic Center Rumah Sakit Brawijaya kolaborasi dengan Prodia ingin memberikan total solution bagi masyarakat, bagi pasien yang ingin menjadi lebih baik lagi, tentunya lebih personalized ya. Nanti ada tuh diatur semua olahraganya, makanannya dan lain-lain. Itu jadi total solution. Ya Dok ya. Begitu penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indri. Ya, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para media. Ya, sebutkan nama dan medianya. Halo dokter dan semuanya, aku Maria dari Nova.id. Aku mau nanya beberapa pertanyaan. Mungkin pertama untuk Dokter Hamim. Ini tadi boleh tahu nggak sih dok, sebenarnya siapa target dari peresmian Brawijaya Genomic Center ini? Apakah memang untuk keluarga, generasi Z, milenial, atau memang untuk orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu gitu dok? Lalu tadi buat Dokter Fenty mungkin ya bisa bantu jawab. Tadi kan dari penjelasan dokter sebelumnya dikatakan bahwa pemeriksaan ini berarti seperti screening resiko gitu ya dok ya. Nah ini kalau udah tahu risikonya sudah terbaca, kira-kira berapa persenkah keefektifan untuk mencegah gitu ya supaya kedepannya setelah tes ini tidak terjadi penyakit seperti mungkin orang tuanya atau kerabatnya gitu. Dan sejak usia berapa sih idealnya melakukan tes genomik ini? Apakah dari bayi bisa nih kalau memang ada keturunan, atau ya nunggu nanti aja gitu kalau misalnya ada gejala atau seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak. Silakan Dokter Hamim. Yang pertama tadi targetnya ya, ini untuk siapa nih dok? Gitu ya. Apakah